Bab-bab 346-350. Bab 346, Pertempuran Besar. Perubahan mendadak yang muncul di langit menyebabkan semua orang di lapangan terbuka terkejut. Tatapan mereka memperhatikan sosok manusia tua yang perlahan muncul. Ekspresi beberapa orang yang mengenalnya langsung berubah. Hai tua, kenapa dia mengambil tindakan? Wajah Jia Xingtian benar-benar tercengang saat dia berbicara. Ekspresi Fama juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Hai Bodong benar-benar akan mengambil risiko menyebabkan konflik dengan Sekte Awan Berkabut, dan melangkah maju untuk membantu. Kedua orang itu saling berhadapan, keduanya merasakan sesuatu yang aneh. Mengingat karakter Hai Bodong, dia tidak tampak seperti seseorang yang akan membantu orang lain dalam melakukan sesuatu yang begitu sembrono. Sepertinya Xiao Yan memiliki daya pikat yang besar terhadap Hai Tua. Bahkan mencapai titik di mana Hai Tua bersedia mengambil tindakan untuk menghentikan Sekte Awan Berkabut. Orang ini benar-benar membuatku semakin penasaran dengan tipe orang seperti apa dia. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung kejutan yang sulit disembunyikan. Dia sangat akrab dengan karakter Hai Bodong. Jika tidak ada hadiah yang bisa menggerakkannya, maka orang seperti S ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar seperti ini. Sihir apa yang diandalkan oleh anak kecil yang bahkan belum berusia 20 tahun itu untuk memindahkan Do Huang? Fama mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu ke langit saat dia dengan lembut berkata, "Sekarang, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Ah, bagaimana bisa sesuatu yang tidak terduga terjadi? Tindakan tiba-tiba yang diambil oleh Hai Bodong segera menyebabkan situasi alun-alun menjadi sedikit aneh. Berat seseorang di kelas Do Huang adalah sesuatu yang tidak ada yang berani memandang rendah, bahkan Sekte Mystic Cloud. Melihat cara Hai Bodong bertindak, jelas bahwa dia berdiri di sisi Xiao Yan. Dalam hal ini, Sekte Mystic Cloud harus hati-hati mempertimbangkan kembali apakah mereka ingin menangkap Xiao Yan atau tidak. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin benar-benar menyebabkan pertempuran besar yang menggetarkan jiwa. Orang-orang di alun-alun yang mengenal Hai Bodong hanyalah minoritas. Sebagian besar murid Mystic Cloud Sekte tidak memiliki banyak kesan tentang orang kuat yang telah menyembunyikan namanya dan hidup dalam isolasi selama beberapa dekade. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa lelaki tua dengan penampilan yang tidak mengesankan ini mampu menembus dinding energi yang telah dibuat oleh ketiga tetua bersama-sama, keterkejutan dan ketidakpercayaan yang sulit disembunyikan, langsung menutupi wajah mereka. Di langit, tiga tetua yang mundur dengan cara seperti kilat, mengepakkan sayap mereka, dan menghentikan tubuh mereka. Mereka mengangkat kepala, dan menatap sosok tua di samping Xiao Yan. Keseriusan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Tatapan mereka dengan cermat dan perlahan menyapu Hai Bodong. Beberapa saat kemudian, Penatua Awan Berkabut tertua tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak tanpa sadar, "Hai Bodong. Kaisar S. Hai Bodong. Kamu sebenarnya masih hidup." Mendengar tangisannya, dua lelaki tua lainnya di sisinya juga mengingat nama yang pernah mengguncang kekaisaran Jiama. Segera, beberapa perubahan terjadi di wajah mereka. Douqi yang kuat di tubuh mereka tampak beredar tanpa sadar. Mengingat usia mereka, mereka juga berasal dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Hai Bodong sudah menjadi orang kuat yang telah mengguncang kekaisaran Jiama, ketika mereka hanyalah seorang diakon di dalam Sekte Awan Berkabut. Karena itu, ketika mereka melihat penampilannya, hati mereka segera menjadi waspada. Hai Bodong melirik mereka bertiga sebelum menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Jika Anda masih tidak bertindak, saya mungkin tidak akan baik-baik saja." Xiao Yan melambaikan penguasa suan berat yang besar di tangannya dan tertawa pahit. "Ah, hari ini akan merepotkan. Saya sendiri tidak bisa menghentikan mereka semua." Hai Bodong berkata dengan lembut. "Jangan melawan mereka secara langsung. Itu akan cukup selama kita bisa meninggalkan tempat ini." Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu sekelilingnya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia menyadari itu ketika dia terjerat dengan mereka bertiga sebelumnya. Hampir 100 murid Mystic Cloud Sekte dengan penampilan paruh baya telah muncul di atas pohon-pohon besar di sekitar mereka. Melihat cara mereka berpakaian, yang berbeda dari murid biasa dan tubuh mereka yang dipenuhi dengan douqi, jelas bahwa sebagian besar kekuatan mereka tidak lebih lemah dari miliknya. "Tidak ada masalah dengan saya pergi, tetapi sedikit merepotkan membawa Anda."
Anggota partai lain bukan orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, Yun Yun tidak ada. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin untuk pergi. Tatapan Hai Bodong secara acak melayang ke sekelilingnya. Sedikit kegembiraan meresap ke dalam kata-katanya. Kalau begitu aku akan menyusahkan Hai Tua. Xiao Yan mengangguk dan tertawa pahit. Saya akan mencoba yang terbaik. Ada sedikit senyum di wajah Hai Bodong. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan banyak personel Mystic Cloud Sekte yang terampil adalah sesuatu yang bahkan dia sebagai Do Huang, tidak akan merasa senang melakukannya. Hai Bodong, sungguh tak terduga kita masih bisa bertemu lagi setelah perpisahan saat itu. Ekspresi jelek Yun Leng perlahan pulih secara signifikan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hai Bodong di langit. Tidak lama setelah yang terakhir memasuki ibu kota, dia sudah mendapatkan berita akurat tentang penampilannya. Karena itu, ekspresinya tidak terlalu terkejut saat melihat Hai Bodong kali ini. Itu hanya tak terduga bahwa dia benar-benar akan bergerak untuk membantu Xiao Yan. Hihi, Yun Leng, posisimu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Anda saat itu tampaknya hanya memasuki Dewan Penatua Sekte Mystic Cloud. Benar-benar tidak terduga bahwa Anda benar-benar telah menjadi penatua pertama sekarang. Hai Bodong berkata dengan lemah. Keke, ini semua karena pemimpin sekte mempercayai tulang-tulang tuaku ini. Yun Leng tersenyum. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia menatap Hai Bodong dan berkata, kita bisa mengenang masa lalu nanti. Anda harus tahu niat kami untuk menahan Xiao Yan. Hal ini menyangkut reputasi Mystic Cloud Sekte kami. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak akan ikut campur secara acak untuk menghindari kerusakan hubungan antara Sekte Mystic Cloud dan hubungan klan primer. Petik 2. Hai Bodong hanya tersenyum sehubungan dengan peringatan yang dikeluarkan Yun Leng. Dia perlahan berkata, maaf. Karena beberapa alasan, saya harus memastikan keselamatan Xiao Yan hari ini. Oleh karena itu, saya harap Anda akan membiarkan dia pergi karena wajah saya yang kurus ini. Di masa depan, saya, Hai Bodong tidak akan melupakan bantuan Anda ini. Petik 2. Mendengar ini, alis Yun Leng langsung menyatu. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Hai Bodong, kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Sebagai anggota Sekte Mystic Cloud kami, kontribusi Mo Cheng selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh semua orang di sekte tersebut. Jika kita tetap acuh tak acuh ketika kontributor seperti itu mati dengan cara yang meragukan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa murid-murid kita akan memiliki ketenangan pikiran di masa depan? Aku juga punya kesulitan sendiri. Hai Bodong menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya. Dari penampilan Yun Leng, sepertinya tidak mungkin membawa Xiao Yan pergi dengan mengandalkan beberapa kata darinya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong. Setelah melirik sekelilingnya, dia tiba-tiba meraih Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Yun Leng, yang telah menatapnya dengan tajam, berteriak keras, Yun Li, kalian bertiga hentikan dia. Semua diaken dari Sekte Awan Berkabut, membentuk arai kabut angin berkabut. Saat tangisan Yun Leng jatuh, tiga tetua di langit mulai bergerak. Ketiga orang itu membentuk bentuk setengah lingkaran, mengunci Hai Bodong sepenuhnya. Hampir 100 diakon dari Sekte Mystic Cloud di pohon-pohon besar yang mengelilingi lapangan terbuka mengeluarkan teriakan keras yang diperintahkan serentak. Douki yang kuat meletus dari dalam tubuh mereka dan banyak energi berwarna putih seperti kabut mulai menyembur keluar dari telapak tangan mereka seperti air terjun. Lebih dari 100 energi seperti kabut mulai terjalin satu sama lain sebelum menyebar dengan cepat. Hanya dalam sekejap, itu membentuk penutup energi berbentuk mangkuk yang cukup untuk membungkus seluruh persegi di dalamnya. Bang! Bang! Pada saat bungkus energi terbentuk, Hai Bodong melindungi Xiao Yan dengan satu tangan sambil menggunakan cara yang sangat kejam dan tidak masuk akal untuk dengan ganas menerobos pertahanan tiga tetua. Dengan cara seperti kilat, mereka melintas ke bagian bawah penutup energi. Dia melambaikan tangannya dan pilar energi es setinggi sekitar 10 kaki ditembakkan dengan keras dan menabrak penutup energi. Penutup energi sedikit bergoyang, tetapi cukup kuat sehingga tidak segera hancur. Sial, cangkang kura-kura yang keras. TL, tidak secara harfiah cangkang kura-kura tetapi kura-kura adalah semacam penghinaan. Hai Bodong akan terus menyerang penutup energi setelah mengeluarkan kutukan lembut ketika tiga kekuatan ganas datang padanya dari belakang. Saat ketiga kekuatan terbang,
mereka benar-benar mulai bergabung dan kekuatan mereka melonjak setelah itu. Ini memaksa Hai Bodong tidak punya pilihan selain berbalik. Dengan lambaian tangannya, cermin yang keras, dingin, dan sedingin es dengan cepat diaglomerasi di depannya, menghalangi kekuatan yang melonjak. Kamu harus minggir dulu. Hati-hati. Beri aku 10 menit. Hai Bodong melambaikan tangannya dan dengan terampil mengirim Xiao Yan di belakangnya keluar dari lingkaran pertempuran sambil berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengirim Xiao Yan pergi, ekspresi Hai Bodong berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Douqi yang dingin menyembur keluar dari tubuhnya. Segera, orang bisa melihat uap air yang terkandung di udara sekitarnya segera mulai mengeras menjadi butiran es yang tak terhitung jumlahnya. Dia menjentikkan tangannya dan butiran es membawa suara angin bersiul dan dengan keras menabrak 3 tetua sekte Misty Cloud dari segala arah. Ketiga sesepuh tidak berani meremehkan orang yang pernah dikenal sebagai Kaisar Es ini. Douqi di tubuh mereka secara bersamaan melonjak keluar dan 3 elemen berbeda Douqis mulai bergabung bersama, membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Di langit yang jauh, sosok Hai Bodong melintas. Dia membawa udara yang sangat dingin saat dia mulai meluncurkan gelombang serangan terus-menerus terhadap 3 sesepuh dengan cara tirani. Meskipun mereka bertiga bisa menggabungkan Douqi mereka untuk melawan lawan mereka, mereka masih dipaksa untuk mundur dalam kekalahan di bawah serangan kuat Hai Bodong. Jika bukan karena koordinasi yang hebat di antara mereka bertiga, mereka sudah lama menjadi seseorang yang dikalahkan. Angin dingin terus-menerus bertiup melalui langit yang ditutupi oleh energi berwarna putih. Suara ledakan dari kontak energi berulang kali terdengar di telinga. Semua orang. Pertempuran, yang sangat intens, menyebabkan murid-murid Sekte Misty Cloud di bawah benar-benar tercengang. Yunleng menyipitkan matanya dan menyaksikan 3 tetua yang ditekan sampai mereka berulang kali mundur dalam kekalahan. Dia kemudian melirik Xiao Yan, yang melayang di sudut lain dari langit. Senyum dingin tanpa sadar meninggalkan mulutnya. Bahunya bergetar dan sepasang sayap Douqi perlahan bermunculan. Dengan kepakan kedua sayap, tubuh Yunleng mulai dengan cepat naik ke udara di bawah tatapan semua orang. Akhirnya, dia langsung menyerang Xiao Yan. Ketika dia mendengar suara angin kencang dari bawah, Xiao Yan buru-buru menundukkan kepalanya. Seketika ekspresinya berubah. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Hei, kamu ingin pergi. Terlepas dari mengapa Hai Bodong ingin melindungimu, selama aku menjatuhkanmu lebih dulu, dia kemungkinan tidak akan berani melakukan apapun. Yunleng tersenyum dingin saat dia berbicara sambil melihat Xiao Yan mundur dengan cepat. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Dalam sekejap mata, dia mendekati Xiao Yan. Xiao Yan menatap Yunleng mendekat dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Di langit, 2 sosok terbang, satu mengejar dan satu melarikan diri. Sosok di belakang, bagaimanapun, dengan cepat mempersempit jarak antara keduanya. Pada satu saat, dia akhirnya masuk ke dalam jangkauan serangan. Yunleng dengan keras menginjakkan kakinya di ruang kosong. Tubuhnya berubah menjadi kilat kabur. Ketika dia muncul berikutnya, dia benar-benar menghalangi jalan yang digunakan Xiao Yan untuk melarikan diri. Tubuhnya menyerang ke depan dan tangannya yang keriput meraih tenggorokan Xiao Yan seperti cakar elang yang membawa kekuatan agresif tajam yang menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Kecepatan Yunleng bertindak secepat kilat. Ketika Xiao Yan baru saja menyadarinya, cakar tangannya sudah kurang dari setengah meter di depannya. Di dalam pupil hitam pekat itu, cakar tangan yang membawa kekuatan tajam dengan cepat diperbesar ukurannya. Cakar tangan yang membawa kekuatan tajam memotong ruang kosong dan langsung menunjuk ke leher Xiao Yan. Di kejauhan, Hai Bodong juga memperhatikan situasi yang terjadi di sisinya. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia ingin cepat-cepat maju untuk membantu Xiao Yan, tetapi ketiga tetua awan berkabut tampaknya sudah gila. Mereka mengambil risiko terluka parah dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melakukan serikat pekerja yang menyerang Do Teknik, dengan paksa menunda Hai Bodong, menyebabkan dia tidak dapat menarik diri. Pada saat ini, tatapan di sekitar berhenti di tempat di mana Xiao Yan dan Yunleng berada. Jika Xiao Yan ditangkap, pertarungan besar kali ini akan benar-benar berhenti. Sepertinya ini akan segera berakhir. Sulit bagi Hai Bodong sendirian untuk berhasil membawa Xiao Yan menjauh dari Sekte Misty Cloud. Jia Xingtian mengatupkan bibirnya dan menghela nafas.
Fama mengangguk sedikit. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan masuk, itu tidak benar. Apa itu? Pada saat ini, perubahan lain sekali lagi terjadi di medan pertempuran. Bab 347 Penampilan 7 Warna Surga Menelan Piton. Nama, Battle Through the Heavens Author, Tian Ken Tudo. Plus matikan mengatur ulang. Bab 347, Penampilan 7 Warna Surga Menelan Piton. Saat Yun Leng hendak menangkap Xiao Yan di langit yang jauh, lengan baju Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Segera, bayangan tebal dan besar melesat maju. Itu langsung berayun keras di tangan Yun Leng dengan kekuatan mengerikan yang benar-benar mengguncang udara sampai gelombang suara ledakan tajam dipancarkan. Dari getaran, pada saat sosok 7 warna muncul, Yun Leng juga merasakan sesuatu. Wajahnya segera berubah liar, tetapi sebelum dia bisa buru-buru menarik dirinya kembali, sosok 7 warna itu sudah mengayunkan tangannya dengan kuat. Sebuah flus langsung melonjak ke wajah Yu Leng dan banyak erangan teredam lembut diludahkan dari tenggorokannya. Tubuhnya seperti bola karet yang telah dikirim terbang karena dengan cepat dipaksa mundur. Perubahan situasi yang tiba-tiba di langit secara langsung menyebabkan Hai Bodong dan ketiga tetua sekte mistik laut yang saat ini bertarung di alun-alun untuk tanpa sadar menghentikan serangan mereka. Tatapan mereka tercengang saat mereka melihat ke arah mana Xiao Yan berada. Itu sedikit lebih baik untuk Hai Bodong, tetapi mereka yang tidak terbiasa dengan Xiao Yan sangat terkejut sehingga rahang mereka hampir jatuh. Di sekte mistik laut, selain Yun Yun, ada beberapa orang lain yang bisa mengalahkan Yun Leng, mengingat kekuatannya. Namun, dia sebelumnya benar-benar dipaksa kembali oleh Xiao Yan yang berada di kelas Dadoshi. Apa itu barusan? Mulut Jia Xingtian melebar saat dia berdiri di pohon besar. Wajahnya sedikit serius dan bingung saat dia bertanya. Karena kecepatan menakutkan di mana bayangan itu menyerang, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas bahkan dengan kemampuan matanya. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa sesuatu muncul yang keluar dari lengan Xiao Yan. Yun Leng itu dipaksa mundur oleh benda itu. Tampaknya itu ekor. Fama ragu-ragu sejenak dan berkata dengan tidak pasti. Ekor. Mendengar ini, Jia Xingtian tercengang. Dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian sambil menatap Xiao Yan di langit. Ini adalah kartu truf lain yang tidak pernah terungkap. Jangan bilang kalau orang ini benar-benar orang kuat misterius yang membunuh Mo Cheng. Di hadapan Xiao Yan yang mengungkapkan kartu truf yang semakin mengejutkan, hati Jia Xingtian juga mulai bergetar. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan di udara mulai memiliki sesuatu yang lebih dari itu. Berat, apa itu di lengan bajumu? Yun Leng, yang dipaksa mundur puluhan meter di langit akhirnya menyingkirkan kekuatan mengerikan yang telah ditransmisikan ke telapak tangannya. Tangannya yang diturunkan sedikit gemetar saat dia berteriak keras sambil menatap Xiao Yan yang jauh dengan ekspresi jelek. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Namun, dengan cepat mengikuti ini, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Kegembiraan liar dengan cepat muncul di wajahnya. Sebelum dia berbicara, lengan bajunya bergerak dengan gelisah dan bayangan 7 warna melesat keluar. Saat suara mendesis yang jelas dipancarkan, seekor ular kecil 7 warna mulai dengan senang hati berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Sinar matahari menyinari tubuhnya yang kecil, memantulkan cahaya 7 warna. Sepintas, itu tampak sangat indah. Ular kecil 7 warna itu secara alami adalah Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang telah tertidur lelap. Benar-benar tidak terduga bahwa anak kecil ini benar-benar terbangun ketika Xiao Yan berada di saat yang paling mendesak, membantunya menghindari bencana. Setelah Seven Colored Heaven Swallowing Python muncul, ekspresi Yun Leng, yang telah menatap tempat ini, menjadi suram. Sepertinya dia telah menyadari bahwa hal yang telah memaksanya kembali beberapa saat yang lalu adalah hal indah yang tampak sama sekali tidak berbahaya. Binatang ajaib peringkat 5. Saya tidak menyangka Anda menyembunyikan hal seperti itu. Yun Leng memutar pergelangan tangannya yang mati rasa karena kejutan kekuatan besar, saat dia berkata dengan senyum dingin. Xiao Yan meliriknya, tetapi memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Tangannya dengan lembut mengusap tubuh Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang tubuhnya sedingin batu giok. Saat dia melihat sepasang mata ular yang samar-samar memiliki perasaan genit pada mereka, hatinya bergetar tanpa sadar. Hal kecil ini semakin tampak memiliki kehadiran yang mirip dengan Ratu Medusa. Apakah roh keduanya akhirnya mulai menyatu?
Menggosok Xiao Yan menyebabkan Seven Colored Heaven Swallowing Python tampak sangat puas. Itu berulang kali menggunakan kepala kecilnya untuk menekan telapak tangan yang pertama. Lidah ularnya berulang kali menjilati cincin penyimpanan di tangan Xiao Yan. Tatapan tamak, yang akrab dengan Xiao Yan, sekali lagi muncul di mata ular centil itu. Ketika dia menemukan tindakan serakah itu, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan sebotol Amethyst Lion Bird Essence muncul di telapak tangannya. Jarinya dijulurkan ke dalamnya dan ditusuk dengan lembut, membiarkan 2 tetes menempel di atasnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati membiarkan Seven Colored Heaven Swallowing Python untuk menjilatnya hingga bersih. Setelah memakan 2 tetes Amethyst Lion Bird Essence yang lezat, Seven Colored Heaven Swallowing Python menutup mata ularnya dan merasakan perasaan hangat yang dipancarkan saat energi panas mengalir di dalam tubuhnya. Hei, hal kecil, kamu harus bekerja setelah makan. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk kepala Seven Colored Heaven Swallowing Python. Cara tersenyumnya seperti paman jahat yang menggoda seorang gadis di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang salah. Jika kamu mengalahkannya, aku akan memberimu lebih dari ini. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan mengguncang Amethyst Lion Bird Essence di depan Seven Colored Heaven Swallowing Python, sebelum segera menunjuk ke arah Yun Leng di depannya dan tersenyum saat dia berkata. Mungkin itu karena Ratu Medusa, tetapi selama periode waktu ini, Xiao Yan dapat merasakan bahwa kekuatan Seven Colored Heaven Swallowing Python ini tumbuh semakin kuat meskipun makhluk kecil ini sedang tertidur lelap. Kekuatan yang ditampilkannya saat memaksa Yun Leng kembali tidak akan lebih lemah dari peringkat 5 Magical Beast. Jika itu diterjemahkan ke klasifikasi manusia, itu akan setara dengan Dou Wang. Pada saat ini, seorang penolong yang dapat bersaing dengan Dou Wang tidak diragukan lagi adalah berkah yang dikirim oleh surga untuk Xiao Yan, yang telah dikejar sampai dia babak belur. Ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, Seven Colored Heaven Swallowing Python melebarkan matanya dan mempertimbangkannya sejenak. Dengan kecerdasannya saat ini, ia secara alami dapat memahami arti kata-kata Xiao Yan. Setelah ragu-ragu sebentar, akhirnya tidak bisa menahan godaan, Amethyst Lion Bird Essence menggoyangkan ekornya, berbalik, dan menatap Yun Leng yang jauh dengan mata ularnya. Cahaya 7 warna di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Saat cahaya bermekaran, tubuh Seven Colored Heaven Swallowing Python benar-benar menjadi seperti balon yang ditiup udara dan dengan cepat menjadi lebih besar. Di depan banyak mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun, Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang awalnya hanya 1 kaki panjangnya, telah berubah menjadi makhluk besar yang panjangnya puluhan kaki hanya dalam sekejap. Ular besar 7 warna melayang di udara. Sisik ularnya memantulkan cahaya 7 warna. Jika tubuh ular memiliki cakar pada saat ini, itu akan mirip dengan naga hidup. Setelah tubuhnya membesar, energi yang kuat juga perlahan meluap dari dalam tubuh Seven Colored Heaven Swallowing Python, menyebabkan udara di sekitarnya membentuk riak seperti gelombang air. Ular besar itu berlama-lama di langit. Tubuhnya yang besar adalah sesuatu yang mengejutkan tidak hanya orang-orang di bawah, tetapi bahkan Xiao Yan sendiri. Dia tidak menyangka bahwa makhluk kecil yang selalu berukuran saku kecil ini benar-benar dapat berubah menjadi penampilan yang sangat menusuk mata. Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang tiba-tiba menjadi besar juga menyebabkan Yun Leng menghirup udara dingin. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Memutar kepalanya ke arah medan pertempuran Hai Bodong dan beberapa orang lainnya, dia berteriak, Yun Li, beberapa dari kalian harus menghentikan Hai Bodong untuk sementara. Serahkan hal ini padaku. Semua diaken Sekte Misty Cloud, pikirkan cara untuk menangkap Xiao Yan. Setelah melakukan kontak dengannya sebelumnya, Yun Leng berhasil memperkirakan secara samar kekuatan Seven Colored Heaven Swallowing Python. Meskipun yang terakhir juga dapat dianggap sebagai binatang ajaib peringkat 5, Yun Leng memiliki kepercayaan diri yang cukup besar jika mereka benar-benar mulai bertarung. Teknik Dou kelas tinggi yang telah dia latih sudah cukup untuk menyebabkan binatang ajaib aneh yang tidak diketahui asalnya ini sangat menderita. Hei, benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan sebenarnya masih menyembunyikan hewan peliharaan peringkat tinggi. Aku sebenarnya bahkan tidak tahu keberadaannya. Hai Bodong tidak bisa menahan untuk tidak menamparkan bibirnya dan memuji saat tatapan kagetnya perlahan menjauh dari tubuh Seven Colored Heaven Swallowing Python. Yun Leng, hari ini,
sebaiknya kamu tidak kalah tiba-tiba di depan generasi muda. Jika tidak, Anda akan benar-benar kehilangan banyak muka. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat tatapannya sekali lagi beralih ke Yun Leng yang tampak serius. Segera, dia mengepakkan sepasang sayap sedingin es di punggungnya dan menyerang dengan keras ketiga tetua sekte Misty Cloud yang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh. Dia tertawa dingin, hihi, karena saya tidak perlu khawatir tentang situasi di sana, biarkan saya benar-benar mencoba dan melihat apakah teknik penggabungan Do Anda lebih kuat daripada Do Qi yang sedingin es dari orang tua ini. Sudut mata Yun Leng melayang ke arah Hai Bodong dan yang lainnya yang sekali lagi mulai bertarung seperti batu yang saling bertabrakan. Tatapannya kemudian dengan cepat beralih ke tempat yang jauh di mana Seven Colored Heaven Swallowing Python berada. Ekspresinya serius dan tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya. Do Qi putih agak keabu-abuan secara bertahap muncul dan akhirnya menutupi seluruh lengannya. Sekilas, itu tampak seperti lengan batu dengan kekerasan yang sangat hebat. Desis-desis. Lidah ular bercabang diam-diam menjulur dan menarik ke belakang. Setelah berubah menjadi tubuh besar, mata ular dari Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang awalnya tampak agak menyihir, akhirnya memiliki beberapa keganasan tambahan yang merupakan bagian dari sifatnya. Taring beracun saling bersilangan di dalam mulutnya yang besar, memancarkan cahaya dingin yang tebal. Dua kehadiran kuat di langit perlahan-lahan menyebar dari manusia dan binatang. Menambahkan kekuatan kuat yang dipancarkan dari medan pertempuran di mana Hai Bodong berada, wajah para murid Misty Cloud Sekte di seluruh tanah terbuka berkedut tanpa sadar. Siapa yang mengira bahwa untuk menangkap seorang anak kecil yang hanya dari kelas Dadoshi, mereka akhirnya akan memprovokasi Do Huang yang kuat dan binatang ajaib peringkat 5 yang mampu bersaing dengan Do Huang. Saat dia melihat orang dan binatang yang mulai mengeluarkan tekanan dengan kehadiran mereka, Xiao Yan mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dan buru-buru mundur agak jauh. Hatinya juga diam-diam menghela nafas lega. Munculnya, Seven Colored Heaven Swallowing Python, telah benar-benar menyelesaikan kesulitannya. Dari tampilan situasi sekarang, Sekte Misty Cloud seharusnya tidak lagi memiliki Do Huang di dalamnya. Dalam hal itu, selama dia dengan hati-hati mengendalikan ketinggian terbangnya, kekuatan Diaken itu seharusnya tidak bisa menangkapnya. Ketika saat itu tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu Hai Bodong untuk menghabisi ketiga tetua Sekte Misty Cloud dan dia benar-benar dapat melepaskan diri dari kesulitan ini hari ini. Di langit, manusia dan binatang saling berhadapan dari jauh. Kehadiran mereka yang mengesankan memberi tekanan pada orang-orang, seperti badai yang akan segera terjadi. Pada saat tertentu, kehadiran mengesankan yang tersebar di mana-mana menjadi stagnan. Tangan Yun Leng membuka dan menutup dan pedang energi besar berwarna abu-abu terulur dari telapak tangannya. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya menembus udara kosong, meninggalkan bekas luka panjang di langit. Pada saat tubuh Yun Leng bergerak, Seven Colored Heaven Swallowing Python juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Itu mengeluarkan desisan yang jelas dan tubuhnya yang besar menunjukkan kecepatan yang menakutkan, yang mengejutkan semua orang. Manusia dan binatang memotong ruang yang panjang dan sesaat kemudian, bertabrakan satu sama lain di depan mata semua orang. Bab 348, Tragedi Yun Leng. Dua sosok bercahaya langsung melintas di cakrawala di langit. Segera, mereka bertemu dalam tabrakan keras di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tabrakan, raungan gemuruh yang meledak-ledak bergema di langit, menyebabkan beberapa orang di bawah tidak dapat menahan diri untuk menutupi telinga mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka menyaksikan tempat di mana kedua kekuatan itu bertemu. Mungkin itu karena teknik Qi-nya adalah tipe yang cocok untuk bertarung langsung, tetapi Yun Leng telah mengadopsi serangan liar jarak dekat yang paling ganas dan terkuat saat dia melakukan kontak dengan ular menelan surga 7 warna. Saat dia bergerak, serangannya membawa suara angin yang deras saat mereka meminjam kelincahan tubuhnya untuk menyerang mata, hidung, dan titik lemah lainnya dari Seven Colored Heaven Swallowing Python. Meskipun Yun Leng sangat lincah, Seven Colored Heaven Swallowing Python juga tidak lambat. Tidak hanya tubuhnya yang besar tidak mengurangi kecepatannya, itu juga memberinya peningkatan kekuatan yang ekstrim. Saat ekornya yang besar diayunkan dengan gesit, kekuatan mengerikan itu memancarkan momentum besar yang muncul hampir seolah-olah ingin menghancurkan ruang. Suara seperti ledakan meledakkan udara di sekitarnya hingga menciptakan banyak titik vakum. Dua sosok di langit mungkin memiliki ukuran yang sama sekali berbeda,
tetapi mereka berdua mampu memancarkan kekuatan dan kekuatan mengerikan yang setara satu sama lain. Ekspresi Yunleng muram saat dia memegang erat pedang batu di tangannya. Sepasang sayap di punggungnya berulang kali mengepak dan tubuhnya tidak berhenti di satu tempat selama lebih dari 3 detik. Setiap kali tubuhnya bergerak, pedang batu di tangannya akan membawa kekuatan ganas yang akan mengeluarkan banyak bayangan yang akan membuat orang terpesona saat pedang itu menghantam tubuh Heaven Swallowing Python. Sayangnya, setelah kontak mereka sebelumnya, Yunleng telah menemukan bahwa binatang ajaib 7 warna yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan, kelincahan, dan bahkan pemahaman bahaya yang tidak kalah dengan Dou Wang biasa. Setiap kali dia melepaskan teknik Dou-nya, pihak lain akan langsung menggulung tubuhnya. Jika dia bisa menghindar, dia akan melakukannya. Jika tidak bisa, SL, pedang batu adalah pedang Qi, tetapi karena atributnya adalah bumi, pedang itu tampak seperti pedang yang terbuat dari batu. Oleh karena itu, terlepas dari serangan Yunleng yang tak henti-hentinya, seperti ombak di laut, dia tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada pihak lain. Terlebih lagi, hal yang membuat hati Yunleng tenggelam adalah bahwa Magical Beast 7 warna ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tampaknya telah jauh melampaui kebijaksanaan yang dimiliki oleh binatang ajaib peringkat 5 biasa. Pemahamannya tentang eksploitasi dalam pertempuran seperti orang kuat yang telah mengalami banyak pertempuran. Pengalaman tempurnya tampaknya tidak kalah dengan miliknya. Pikiran ini dengan cepat dihitung dalam benaknya. Pada saat tertentu, kulit Yunleng tiba-tiba menegang. Tubuhnya bergerak agak jauh ke kiri sebagai refleks bersyarat. Pedang batu di tangannya yang diaglomerasi dari energi dengan cepat menusuk ke depan. Ci, pedang batu itu ditembakkan secara eksplosif hanya untuk menghadapi sekelompok cairan 7 warna yang menyerbu dengan keras. Suara cici dipancarkan saat pedang batu bersentuhan dengan cairan. Pedang batu keras yang dapat menahan pukulan kekuatan penuh dari Dowling, tampak seperti busa yang bertemu dengan api, dan dengan cepat dibakar dan dikorosi. Dalam sekejap, hanya setengahnya yang tersisa. Racun yang sangat ampuh. Alis Yunleng menyatu saat dia melihat pedang energi terkorosi. Cairan 7 warna tetap tidak puas dan dengan cepat menyebar ke tangannya. Yunleng segera membuat keputusan untuk meninggalkan pedang batu. Setelah kehilangan Douqi yang dibutuhkan untuk mempertahankan bentuknya, pedang batu yang telah meninggalkan tangannya dengan cepat menjadi ilusi dan akhirnya perlahan menghilang. Setelah pedang batu meninggalkan tangannya, Yunleng tidak punya waktu untuk melakukan hal lain ketika ledakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat bayangan besar datang menerjang ke bawah, membawa energi yang sangat menakutkan. Perisai Sosionit. Tangan Yunleng dengan cepat membentuk segel dan Douqi di tubuhnya mengalir deras. Ada semacam energi di udara sekitarnya dengan afinitas yang sama seperti Douqi di tubuh Yunleng yang langsung terkumpul. Sebuah suara lembut segera mengikuti dan sebuah batu besar yang tebalnya beberapa meter muncul di atas kepalanya entah dari mana. Bang! Ekor besar itu dengan keras menabrak ke bawah dan mendarat dengan keras di perisai batu. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi secara langsung menyebabkan banyak garis retak menyebar pada perisai tebal itu. Sekali lagi, ekornya menekan dengan keras dan perisai batu, yang tampak keras, pecah. Batu-batu ditembakkan ke segala arah. Saat debu batu menembus tempat itu, sesosok tiba-tiba melesat keluar dari dalamnya. Dalam sekejap, itu muncul di kepala Heaven Swallowing Python. Teriakan nyaring dipancarkan dan cahaya putih abu-abu tiba-tiba melayang di kepalan tangan. Sarung tangan batu yang tebalnya lebih dari 1 kaki muncul di tangan Yunleng dalam sekejap mata. Dengan tatapan marah, dia meninju kepala Heaven Swallowing Python, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang! Serangan marah oleh Yunleng ini menghantam dengan kuat ke kepala Heaven Swallowing Python. Sisik 7 warna di tempat tinju itu mendarat akhirnya retak. Benang darah segar merembes keluar. Mendesis. Rasa sakit yang ditransmisikan dari kepala menyebabkan mata Heaven Swallowing Python segera menjadi merah. Keganasan yang tersembunyi di dalam tulangnya juga akhirnya benar-benar meletus. Ekornya yang besar tiba-tiba mundur dan sekali lagi membawa bayangan gelap saat dengan keras menabrak Yunleng, yang menariknya mundur, tetapi ekornya bergerak dengan kecepatan seperti kilat yang tidak bisa dihindari. Bayangan gelap tiba dalam sekejap mata. Yunleng, yang tidak bisa mundur tepat waktu, hanya bisa buru-buru mengangkat lengannya yang ditutupi oleh zat berbatu, meletakkannya di depan kepalanya. Sesaat kemudian,
Kekuatan besar tiba-tiba menembus ke lengannya. Kekuatan besar langsung menghancurkan Yunleng ke tanah. Akhirnya terdengar suara, bang, yang keras dan sepasang kakinya seperti tombak panjang yang langsung dimasukkan ke dalam kotak keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dari tempat kakinya berada di depan tatapan semua orang yang terpana. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Saat mereka mengamati garis retakan yang hampir menyebar ke tepi tanah terbuka, beberapa murid mistik Cloud Sect menelan seteguk air liur dan bergumam dengan sangat gugup. Kaki Yunleng bergetar, melepaskan diri dari tanah tempat kakinya tertancap. Dia mengepakkan sayapnya dan sekali lagi melayang ke udara. Ekspresinya sedikit pucat. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan binatang ajaib berbentuk ular yang tidak diketahui asalnya. Harapan awalnya untuk mengandalkan teknik Dou-nya untuk mendorongnya kembali dengan cepat sudah menjadi sesuatu yang mustahil. Tatapannya menyapu ke pertempuran di mana Hai Bodong berada. Di sana, ketiga tetua telah ditekan oleh Hai Bodong sampai mereka hanya bisa mundur bersama dan membela diri. Tampaknya mereka bertiga akan segera kalah. Dengan cemberut, Yunleng sekali lagi mengalihkan pandangannya ke sisi lain langit. Di tempat itu, Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan menyaksikan pertarungan mereka seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Aku harus menangkapnya. Tapi semua orang yang bisa menggunakan sayap Douki sudah terlibat dalam pertarungan dengan orang kuat pihak lain. Orang-orang lainnya mungkin memiliki kemampuan tempur yang lebih kuat dari Xiao Yan, tetapi mereka dirugikan karena mereka tidak dapat terbang untuk waktu yang lama. Yunleng mengerutkan alisnya saat dia dengan lembut bergumam, saya hanya bisa mencoba membuat para sesepuh yang berlatih metode Ki tipe angin untuk mencoba. Selama Xiao Yan ditangkap, semua pertempuran ini secara alami akan berhenti. Setelah memikirkan ini, Yunleng menundukkan kepalanya dan menunjukkan gerakan tangan kepada beberapa tetua yang duduk di platform batu. Segera, dia berbalik sekali lagi dan menuju ke Heaven Swallowing Python. 10 penatua plus di platform tinggi sedikit terkejut saat mereka melihat gerakan Yunleng. Mereka bertukar pandang dan 4 lelaki tua mengangguk. Keempatnya berdiri dan douki berwarna hijau pucat dari dalam tubuh mereka menyelimuti mereka. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba muncul di sekitar mereka dan meniup pakaian mereka sampai mereka berkibar tertiup angin. Meminjam lift dari angin sepoi-sepoi, keempat lelaki tua berjubah putih itu benar-benar naik perlahan ke udara. Segera, mereka berpisah dengan cara yang terkoordinasi dengan baik saat mereka mulai mengepung Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan ini saat 4 tetua berjubah putih naik ke udara. Segera, dia mengepakkan sayapnya dan dengan hati-hati menjaga jarak aman dari keempat tetua ini. Meskipun keempat orang ini tidak sekuat 3 tetua yang menahan Hai Bodong, orang bisa tahu dari kis kuat mereka bahwa mereka adalah orang kuat yang setidaknya dari kelas Dowling. Xiao Yan tidak berani langsung bertukar pukulan dengan mereka. Keempat tetua tidak tampak cemas saat melihat Xiao Yan mundur. Mereka masih naik perlahan di udara. Mereka berempat membentuk bentuk kuadrat, mengisyaratkan bahwa mereka ingin mengunci Xiao Yan di tengah mereka. Tubuh Xiao Yan tergantung di udara saat dia memperhatikan dengan seksama para tetua berjubah putih mendekatinya dari 4 arah yang berbeda. Karena dia memiliki pengalaman hampir terjebak oleh ketiga tetua itu sebelumnya, dia lebih memperhatikan tempat di mana orang-orang ini berdiri. Karena itu, ketika dia melihat bahwa posisi mereka berdiri agak aneh, dia buru-buru menggerakkan tubuhnya dan melarikan diri dari kandang mereka berempat dari ketinggian yang lebih rendah. Dia seperti lalat rumah tanpa arah saat dia mulai berlarian secara acak di udara untuk mencegah mereka berempat membentuk posisi tertentu yang teratur. Keempat tetua merasa sangat tidak berdaya menghadapi tindakan licik Xiao Yan. Tanpa dukungan sepasang sayap Douki, kecepatan terbang mereka tidak bisa mengimbangi Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa dengan hati-hati bergerak lebih dekat, menunggu pihak lain untuk mengungkapkan celah tertentu sebelum berkerumun bersama. Namun, mereka berempat telah meremehkan tingkat kehati-hatian yang dimiliki Xiao Yan. Bahkan jika orang ini harus menggunakan seluruh kekuatannya dan berulang kali menggunakan Douki, dia tidak melakukan kontak dengan salah satu dari mereka berempat. Setelah pengejaran yang sama sekali tidak berarti ini berlangsung untuk sementara waktu, keempat tetua akhirnya merasa sedikit tidak sabar. Segera, selimut besar bila angin yang tidak pernah berakhir muncul di langit yang kosong dan menembak dengan liar ke arah Xiao Yan. Mereka bertujuan untuk menggunakan ini sebagai upaya untuk membuat celah yang dapat mereka gunakan untuk melakukan penangkapan mereka. Sayangnya, bagaimanapun, Xiao Yan, yang memiliki perlindungan,
api surgawi, tidak terlalu peduli dengan bila angin itu. Dia bahkan memanggil Doki Armor. Bahkan jika beberapa bila angin itu melewati pertahanan api hijau, itu hanya akan meninggalkan bekas luka berwarna putih di armornya. Tubuh Xiao Yan berulang kali melintas dan menghindar. Dia meminjam celah waktu antara serangan untuk melirik ke seluruh penjuru dengan sudut matanya. Di sisi Haibodong, 3 Dowang dari sisi lain telah bertarung sampai titik di mana mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pertahanan gabungan mereka juga menjadi semakin lemah di bawah serangan Haibodong yang tampaknya liar. Dari kelihatannya, mereka bertiga seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama. Di sisi lain, kekuatan Yunleng jelas jauh melebihi ketiga tetua itu jika seseorang membandingkannya satu persatu. Oleh karena itu, meskipun Heaven Swallowing Python sangat kuat, ia mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Saat ini, kedua belah pihak telah memasuki pertempuran yang sulit di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun pada lawan mereka. Dengan mata menyipit, Xiao Yan melirik Heaven Swallowing Python yang terkunci dalam pertempuran sengit dengan Yunleng. Dia memegang penguasa berat dengan erat di tangannya dan dia menggerakkan tubuhnya sekali lagi untuk menghindari gelombang bila angin sambil menunggu kesempatan. Pertempuran sengit di langit berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, saat ledakan energi yang intens terdengar, 3 sosok manusia, dalam kondisi yang sangat mengerikan, meluncur turun dari langit. Akhirnya, mereka menabrak tanah, meninggalkan 3 lekukan yang dalam di tanah yang keras. Semua orang dengan cepat menyapu mata mereka hanya untuk menemukan bahwa 3 orang yang jatuh sebenarnya adalah 3 Dowang yang bertarung dengan Haibodong. Saat ini, ekspresi ketiganya sedikit hijau dari suhu rendah. Udara dingin meringkuk ke atas saat mulai merembes ke udara di atas kepala mereka. Tubuh mereka berulang kali menggigil. Ada ki dinginku yang sedingin es di dalam tubuhmu. Jika Anda tenang dan mengusir mereka, Anda akan baik-baik saja setelah 1 jam. Namun, jika Anda terus menggunakan Douki selama periode waktu ini, udara dingin akan merusak jalur ki Anda. Ketika saat itu tiba, luka dalammu akan mencapai titik di mana mereka tidak dapat dipulihkan tanpa setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Haibodong perlahan menghembuskan napas saat dia berada di udara sebelum melirik mereka bertiga dan berbicara dengan lemah. Mendengar ini, ekspresi dari 3 sesepuh Mystic Cloud Sekte berubah. Mereka saling bertukar pandang dan hanya bisa buru-buru duduk bersila dengan pahit. Mereka mengedarkan douki mereka dan mulai mengeluarkan udara dingin dari tubuh mereka. Tes-tes, ki dingin es Old High tidak lebih lemah dari saat itu. Jia Xingtian memukul bibirnya dan tertawa saat dia menatap Haibodong yang untuk sementara dapat menyebabkan 3 Dowang kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung dalam waktu 10 menit lebih singkat. Ah, kekuatan ketiga orang itu hanya sekitar 2 hingga 3 bintang Dowangs. Meskipun mereka berhasil menunda Haibodong untuk jangka waktu tertentu dengan meminjam efek penggabungan teknik Do mereka, mereka tidak bertahan lama. Fama mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu ke arah tempat, Heaven Swallowing Python, berada dan berkata sambil mengerutkan kening, spesies apa di binatang ajaib ini? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Kekuatannya cukup bagus dan sebenarnya mampu mencapai jalan buntu dengan Yunleng. Petik 2. Wajah Jia Xingtian juga sedikit hilang. Tatapannya menatap tubuh besar berbentuk ular dan bergumam, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, benda ini terus memberiku semacam perasaan yang familiar. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, saya juga belum pernah bertemu dengan binatang ajaib berbentuk ular 7 warna. Petik 2. Fama menghela nafas. Dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan adalah seseorang yang tidak bisa dia pahami. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Xiao Yan mendapatkan magical beast yang misterius dan kuat ini. Setelah Haibodong berhasil mengalahkan dan memaksa kembali ketiga tetua sekte Mystic Cloud di langit, tubuhnya langsung mulai bergerak. Dia dengan cepat muncul di tepi penutup energi. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, gelombang energi dingin yang sangat kuat melonjak keluar dan berulang kali bertabrakan dengan penutup energi. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan menyebabkan wajah 1 atau 2 di antara hampir 100 diakon dari sekte Mystic Cloud menjadi pucat seketika saat tubuh mereka segera bergoyang, mencapai titik di mana mereka akan jatuh. Di bawah serangan liar Haibodong ini, penutup energi berwarna putih yang tebal itu berulang kali menjadi kabur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Haibodong, sebaiknya jangan berlebihan. Saat matanya yang dipenuhi amarah menyaksikan penutup energi yang menjadi goyah dan hampir jatuh,
Yun Leng, yang tidak bisa melepaskan dirinya dari belitan dengan Heaven Swallowing Python, hanya bisa berteriak dengan marah. Teriakan marah baru saja jatuh ketika ekspresi Yun Leng berubah. Orang bisa melihat bahwa Heaven Swallowing Python telah mengambil kesempatan untuk mengalihkan perhatiannya untuk sekali lagi tiba-tiba memuntahkan sekelompok besar cairan 7 warna dari mulutnya yang besar. Sialan! Yun Leng mengeluarkan kutukan lembut. Dia buru-buru mundur sementara tangannya menari dan banyak dinding batu tebal berulang kali muncul di jalan yang dia gunakan untuk mundur. Cairan 7 warna menghancurkan semua yang ada di jalurnya saat melewatinya. Dinding batu keras tampaknya memiliki efek yang sangat kecil. Namun, saat Yun Leng menarik kembali dengan cara yang agak bingung, dia tidak menyadari bahwa jaraknya dari Xiao Yan semakin dekat. Jika saya menemukan kesempatan untuk memaksa Yun Leng kembali, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa di Sekte Misty Cloud untuk mencegah saya pergi. Karena Xiao Yan tidak perlu berusaha keras untuk mengendalikan keempat tetua, dia telah memperhatikan pertempuran di langit. Yun Leng itu, yang mundur dengan panik juga diperhatikan olehnya. Telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba memegang gagang penguasa dengan erat. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan dia benar-benar langsung terbang ke arah Yun Leng di bawah. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah orang ini membiarkan dirinya tertangkap? Saat mereka menyaksikan tindakan Xiao Yan, hati hampir semua orang mulai bergumam dengan cara yang tercengang ini. Mengabaikan tatapan bingung itu, Xiao Yan memegang gagang penguasa erat-erat dengan kedua tangan. Dia perlahan mengangkatnya dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Douqi di tubuhnya seperti air mendidih karena tiba-tiba mulai berfluktuasi. Tubuh penguasa hitam gelap itu tiba-tiba menjadi merah menyala, seperti besi yang sangat panas. Sebuah flus juga langsung mengerumuni wajah Xiao Yan mengikuti perubahan warna Heavy Swan Ruler. Dou kristal, berbentuk berlian di dalam pusaran tubuhnya bergetar lembut, memancarkan gelombang energi Douqi yang sangat besar. Setelah itu, energi bergerak di sepanjang jalur Qi-nya dan sepenuhnya mengalir ke penguasa Swan berat. Penatua pertama, hati-hati. Saat mereka menatap penguasa berat Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi merah menyala, 4 tetua yang mengejar Xiao Yan di udara buru-buru mengeluarkan teriakan peringatan. Anak kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Yun Leng merasakan Xiao Yan saat yang terakhir terbang ke arahnya. Namun, sebagian besar perhatian Yun Leng ditempatkan pada Heaven Swallowing Python yang mengejarnya. Dalam menghadapi serangan Xiao Yan, dia secara acak memanggil dinding batu yang tebalnya sekitar setengah kaki. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan Xiao Yan, dinding batu ini akan cukup untuk memblokir setiap serangan sengitnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia menatap dinding batu yang tidak terlalu tebal itu. Douqi di tubuhnya mengalir tanpa henti ke tubuh penguasa. Menyusul penuangan Douqi, suhu di sekitarnya juga semakin panas. Akhirnya itu menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sedikit buram. Pada saat tertentu, ketika Yun Leng menaruh semua perhatiannya pada Heaven Swallowing Python, yang telah menembus pertahanan terakhir, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap penguasa besar di tangan Xiao Yan yang memancarkan cahaya merah yang intens. Matanya tiba-tiba mengecil. Energi yang terkandung pada penguasa sudah jauh melebihi perkiraannya. Penatua pertama Yun Leng, coba ini. Dengan sikap sedingin es, Xiao Yan memperhatikan Yun Leng, di mana kepanikan akhirnya muncul di wajahnya. Sudut mulut Xiao Yan terbuka sementara penggaris berat di tangannya dihancurkan dengan keras ke bawah seperti matahari terbenam. Tsunami pemecah api. Dalam sekejap, dinding batu itu hancur berantakan. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di bawah, penguasa besar berwarna merah membawa gelombang api panas dan menghantam dengan ganas ke arah kepala Yun Leng. Pada saat ini, seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Pada saat ini Nalan Yanran, yang berada di alun-alun, memiliki wajah yang terkejut dan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar mampu menampilkan serangan yang begitu kuat. Dari kelihatannya, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran dengannya sebelumnya. Mulutnya yang merah, ramping, dan kecil sedikit terbuka. Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran akhirnya menundukkan kepalanya dengan lesu. Dia mengakui bahwa serangan kuat dari Xiao Yan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa tahan. Sungguh orang yang menakutkan. Dia dengan lembut bergumam saat ekspresi pahit muncul di wajahnya yang cantik. Orang yang tidak berguna saat itu telah berulang kali menunjukkan banyak keajaiban di depannya saat ini.
Pukulan semacam ini menyebabkan perasaan asam dan menyakitkan muncul di hati Nalan Yanran. Bab 349, meliputi formasi awan matahari. Lampu merah menyala yang seperti matahari terbenam tiba-tiba muncul di langit. Dalam sekejap, cahaya merah menyala telah menghalau sinar matahari dari alun-alun. Gelombang api yang panas menyebabkan semua orang merasa seperti berada di tungku. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lampu merah menyala menabrak kepala Yun Leng dengan keras, ketika dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Suara seperti guntur yang teredam terdengar di seluruh langit. Bang! Lampu merah menyala dengan ganas menabrak kepala Yun Leng dan kekuatan ganas yang tak tertandingi langsung meledak. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar dari kepala Yun Leng pada saat ini, seolah-olah kepalanya akan terkoyak. Ah! Tinggi di langit, tangan Yun Leng menggenggam kepalanya, di mana darah mengalir tanpa henti. Mulutnya mengeluarkan ratapan sedih. Tubuhnya juga menjadi seperti burung yang kehilangan sayapnya saat dia langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya jatuh dengan cepat. Tepat saat dia berada sekitar 10 meter lebih dari tanah, Yun Leng mengepakkan sayapnya dan dengan paksa memantapkan tubuhnya. Sebuah cahaya kuat berwarna putih abu-abu melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, pancaran kuat itu membawa emosi yang marah dan langsung menekan garis merah menyala itu dengan menggunakan kekuatan yang memiliki tekanan yang tidak bisa dilawan, dengan paksa menghalaunya dengan serangan ini. Akankah serangan balik yang mengandung kemarahan seorang Do Wang menjadi sesuatu yang biasa? Lampu merah menyala perlahan menghilang dan cahaya putih abu-abu kuat yang meletus dari tubuh Yun Leng dengan cepat ditarik kembali ke tubuhnya. Cahaya yang kuat menghilang dan Yun Leng sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Namun, ketika semua tatapan di bawah melihat penampilan Yun Leng saat ini, alun-alun itu langsung berubah menjadi sunyi senyap. Lama berlalu dan suara banyak orang menghirup napas dingin muncul satu demi satu. Di udara, sayap di punggung Yun Leng mengepak dengan lamban. Dadanya naik turun dengan kuat. Darah merah segar merembes keluar dari antara jari-jarinya dan mengeluarkan suara menetes saat mendarat di tanah. Itu hampir mewarnai wajahnya dengan warna merah darah. Tangan Yun Leng perlahan meninggalkan kepalanya. Segera, sayatan dalam yang tebalnya lebih dari setengah inci yang menyebar dari sudut kiri dahinya sampai sisi telinga kanannya terungkap. Di luka yang dalam, orang bisa secara mengejutkan melihat tulang putih yang padat. Ini adalah cedera yang menakutkan. Seandainya Yun Leng bereaksi sedikit lebih lambat beberapa saat yang lalu, kepalanya mungkin akan terpenggal oleh pukulan dari Xiao Yan ini. Awalnya, dengan kekuatan Xiao Yan, tidak mungkin membuat Yun Leng mengalami cedera yang mengerikan bahkan jika dia menggunakan teknik Do kelas D. Namun, yang terakhir telah mengambil lawan terlalu ringan. Jika dia bisa menempatkan film energi di dahinya lebih awal, pukulan ini paling banyak akan menyebabkan dia menderita sedikit cedera. Cedera seperti ini di mana Yun Leng hampir kehilangan nyawanya pasti tidak akan muncul. Tangan Yun Leng perlahan gemetar. Dadanya berulang kali naik turun. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mengangkat kepalanya. Wajah tuanya saat ini tampak sangat buas. Sepasang mata menatap Xiao Yan di langit dengan kejam. Cara itu menunjukkan bahwa dia sangat ingin memotong pihak lain menjadi puluhan ribu keping. Bagus. Sungguh orang yang baik. Aku yang tua ini telah meremehkanmu. Petik 2. Yun Leng mengatupkan giginya dan tertawa dingin. Rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari kepalanya menyebabkan Yun Leng merasa sedikit pusing. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit yang hebat, kemarahan rohnya hampir menyebabkan Yun Leng kehilangan akal sehatnya. Di depan hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte di Mystic Cloud Sect, dia sebenarnya hampir kehilangan nyawanya karena seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Dia benar-benar kehilangan banyak muka. Yun Leng dengan cepat mengeluarkan beberapa botol obat penyembuh dari dalam cincin penyimpanannya dan mengoleskannya ke luka-lukanya. Dia merasakan perasaan dingin perlahan menyebar di sekitar lukanya. Baru saat itulah Yun Leng merasa bahwa rasa sakitnya mereda dan menjadi sedikit menenangkan. Dengan mata ganas, dia menatap Xiao Yan dan menghirup udara dalam-dalam sebelum berbicara dengan sengit. Xiao Yan, kamu bisa melupakan meninggalkan Mystic Cloud Sect dalam keadaan utuh hari ini. Xiao Yan acuh tak acuh melirik Yun Leng yang kepalanya dipenuhi darah segar. Dia merasa sedikit kasihan di hatinya. Setelah menampilkan teknik Do kelas D, dia hanya berakhir menyebabkan Yun Leng menerima cedera yang sedikit lebih serius. Awalnya, Xiao Yan mengira dia bisa langsung menggunakan penggaris untuk menghabisi orang tua ini.
Teknik Dou yang digunakan Xiaoyan barusan seharusnya teknik Dou kelas D, bukan? Di pohon besar, Jia Xingtian menyipitkan matanya dan menatap Yunleng, yang wajahnya berlumuran darah segar. Dia kemudian berbalik ke arah Xiaoyan sambil bergumam pelan. Ah, dia bisa melukai Yunleng hanya dengan kekuatan Dado Si itu. Saya pikir kelas teknik Dou tidak akan lebih rendah dari kelas D. Fama tersenyum dan mengangguk ketika dia berbicara dengan suara terkejut, sungguh tidak terduga dia menyembunyikannya. Dalam pertarungannya dengan Nalan Yanran sebelumnya, tidak terlalu sulit baginya untuk menang bahkan jika dia tidak menggunakan trik apapun. Petik 2. Jia Xingtian menghela nafas. Dia mengerutkan kening dan berkata, dari mana tepatnya orang ini mendapatkan begitu banyak hal? Pertama, itu adalah api surgawi, lalu itu adalah hewan peliharaan kelas Dou Wang. Sekarang, ini adalah teknik Dou kelas D. Jangan bilang bahwa ada faksi besar yang kita tidak tahu mendukungnya dari belakang. Fama menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia merasa terlalu aneh bagi Xiaoyan untuk bisa mengeluarkan kartu truf ini yang bahkan mengejutkan mereka. Paling tidak, itu pasti tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk mengeluarkan api surgawi atau hewan peliharaan kelas Dou Wang, mengingat kekuatannya. Jangan bilang itu klan Xiao. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Fama mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuan klan Xiao, mampu mengeluarkan teknik Dou kelas Xuan sudah menjadi sesuatu yang sulit. Jika mereka ingin memiliki teknik Dou kelas D, tidak diragukan lagi itu tidak lebih dari sebuah fantasi. Keduanya bertukar pandang dan mengerutkan kening sambil menghela nafas. Dengan informasi faksi mereka yang mereka kendalikan, mereka sebenarnya tidak memiliki saluran informasi yang dapat memperoleh berita pasti tentang lokasi Xiao Yan selama 3 tahun ini. Orang tak berguna klan Xiao tampaknya tiba-tiba bangkit setelah Nalan Yanran pergi untuk membatalkan pertunangan. Apakah ini karena stimulasi tindakan Nalan Yanran yang membatalkan pertunangan? Keduanya tertawa pahit. Jika memang demikian, dapatkah Nalan Yanran dianggap telah melakukan sesuatu yang akan dia sesali selamanya? Kekuatan tebal dan ganas di langit yang dipancarkan dari tubuh Yunleng segera dirasakan oleh murid-murid Sekte Mistik Laut di bawah. Mereka dengan cepat saling berhadapan dan tidak berani membuat suara sedikit pun untuk menghindari menyebabkan Yunleng, yang siap meledak dalam kemarahan. Tindakan Xiaoyan ini benar-benar kejam. Hai Bodong, yang berada di tepi penutup energi juga dikejutkan oleh pergantian peristiwa di alun-alun, menyebabkan dia menoleh. Ketika dia melihat Yunleng yang tampak mengerikan dipukuli sampai kepalanya terpotong dengan darah mengalir di mana-mana. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan diam-diam tertawa. Hai tua, cepat dan hancurkan penghalang. Sebaiknya jangan lama-lama di sini. Xiaoyan mengangkat kepalanya, menatap ke arah Hai Bodong berada dan membuka mulutnya untuk mempercepatnya. Beri aku 3 menit. Hai Bodong mengangguk. Dia berhenti mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal saat dia menoleh dan mulai melepaskan kehancuran hebat pada penutup energi. Namun, penutup energi yang diciptakan secara serempak oleh hampir 100 diaken Misty Cloud Sekte itu cukup kuat. Meskipun riak energi berulang kali dipancarkan, pada akhirnya tidak pecah. Hai Bodong, karena kamu tidak memberi kami, wajah Sekte Awan berkabut, aku yang tua ini tidak perlu memberimu, yang pernah menjadi Kaisar Es, wajah apapun. Wajah ganas Yunleng menatap penutup energi yang berulang kali bergoyang saat dia berteriak dengan marah. Hai Bodong mengabaikan tangisan Yunleng. Dia terus melepaskan serangan liar dan kuat pada penutup energi. Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, hal lain harus didiskusikan di kemudian hari. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Sekte Misty Cloud memiliki keberanian untuk benar-benar melakukan apa saja pada klan primer. Bagaimanapun, Dou Huang yang marah dan pendendam sudah cukup untuk membuat siapapun ketakutan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Yunleng yang awalnya marah, tiba-tiba menjadi diam. Dia menundukkan kepalanya dan dengan nada sedingin es, dia dengan keras memerintahkan semua hampir 1000 murid Sekte Misty Cloud yang hadir, semua murid Sekte Misty Cloud dengarkan. Bentuk, formasi awan penutup matahari. Orang ini bahkan memutuskan untuk menggunakan formasi hebat Sekte Misty Cloud. Sepertinya Xiaoyan benar-benar membuatnya menjadi sedikit gila. Gu He terkejut mendengar tangisan Yunleng. Alisnya sedikit merajut saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Saat mereka mendengar perintah dingin yang bergema di seluruh alun-alun,
murid Sekte Misty Cloud yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menanggapi dengan teriakan bersatu. Akhirnya, mereka menutup mata mereka dan benang energi berwarna putih mulai merembes keluar dari kepala murid Misty Cloud Sekte beberapa saat kemudian. Jumlah kabut berwarna putih yang tak henti-hentinya perlahan naik ke udara. Akhirnya, itu hampir menutupi seluruh langit. Sepintas, tampak bahwa seseorang berada di lautan awan sementara Yun Leng tampak berada di tengah-tengah itu semua. Semua penatua, dukung aku. Yun Leng sekali lagi mengeluarkan tangisan dingin saat dia melihat energi kabut yang mengelilinginya. Noda darah di wajahnya sudah membentuk keropeng berdarah, tampak sangat menakutkan. Mengikuti teriakan Yun Leng, 10 tetua berjubah putih plus di platform batu segera berdiri dengan tertib. Tubuh mereka melompat ke depan dan dengan cepat menyebar. Setelah itu, mereka menembak ke beberapa pohon tinggi yang mengelilingi alun-alun. Segel yang dibentuk oleh tangan mereka identik. Saat segel tangan mereka berubah, lautan awan yang tersebar di langit juga mulai berfluktuasi secara tiba-tiba. Di tengah lautan awan, energi awan mulai menggumpal dengan cepat. Sesaat kemudian, itu benar-benar memadat menjadi bola spiral energi berwarna putih sekitar 10 kaki lebarnya di depan Yun Leng. Hah! Yun Leng perlahan mengangkat tangan batunya dan mengendalikan bola spiral berwarna putih dari kejauhan. Sebuah kekejaman melintas di mata Yun Leng. Dengan lambaian lengan bajunya, bola spiral itu, yang telah mengumpulkan energi dari semua murid Misty Cloud Sekte, melesat ke langit di mana Xiao Yan berada dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bola spiral berwarna putih memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Di ruang manapun yang dilewatinya, ruang hampa yang panjang muncul. Di tempat itu, bahkan, udara ditindas oleh energi yang sangat besar sampai berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan, hati-hati. Saat formasi terbentuk, Hai Bodong merasakan sesuatu. Karena itu dia buru-buru berteriak ketika melihat bola energi itu menembak ke arah Xiao Yan. Energi yang terkandung di dalam bola energi itu sepertinya mustahil bagi Xiao Yan sebagai seorang Dadoshi untuk bertahan. Sudah terlambat. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengelak. Haha, Yun Leng tertawa liar. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan bola spiral melintas dan tiba di depan Xiao Yan, yang wajahnya berubah drastis. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat menabrak ke depan dengan keras. Ekspresi Xiao Yan jelek saat dia melihat bola energi besar yang melesat ke arahnya dengan eksplosif. Beberapa kepanikan akhirnya mulai muncul di hati Xiao Yan. Energi semacam ini tampaknya jauh melebihi energi yang bisa dilepaskan oleh Do Wang biasa. Namun, kecepatan serangannya juga merupakan sesuatu yang tidak memungkinkan seseorang untuk melarikan diri. Mata Xiao Yan menatap tajam ke bola energi yang bergerak semakin dekat. Xiao Yan hendak mengatupkan giginya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya ketika bayangan 7 warna tiba-tiba melintas dari sudut matanya. Bayangan besar jatuh dari langit. Tubuh, Heaven Swallowing Python, yang sangat besar melintas ke bawah. Itu melambaikan ekornya yang besar dan tubuhnya melayang ke atas, melindungi Xiao Yan dengan aman di dalamnya. Bang! Suara memekakkan telinga seperti sambaran petir bergema di seluruh langit. Desisan melengking ular juga terdengar bersamaan dengan itu. Bab 350, Penampilan Do Huang Misterius. Di bawah tatapan cemas yang tak terhitung jumlahnya, kejatuhan energi mulai perlahan menyebar, mengungkapkan, Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang telah dipukul. Heaven Swallowing Python, saat ini memiliki penampilan yang cukup menyedihkan. Lebih dari setengah sisik ular 7 warna yang awalnya indah dan mulus telah pecah di bawah serangan mengerikan sebelumnya. Darah segar berwarna merah cerah merembes keluar dari sisik ular yang retak dan mengeluarkan suara menetes saat mereka mulai berjatuhan seperti gerimis ringan. Tubuhnya yang besar bergerak sedikit, melepaskan Xiao Yan yang tidak terluka di dalamnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya di mata ular yang telah menjadi jauh lebih lemah. Darah segar yang menetes ke wajahnya tampak agak hangat. Mendesis. Surga menelan Python, menjentikkan lidahnya ke arah Xiao Yan. Mata ular itu memiliki perhatian yang sangat mirip manusia. Saat ini, Heaven Swallowing Python, telah dipromosikan ke peringkat 5 Magical Beast dan sudah memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika tidak ditekan oleh kekuatan spiritual Ratu Medusa, kemungkinan besar dia sudah bisa berbicara dalam bahasa manusia. Sejak Heaven Swallowing Python lahir, orang pertama yang dilihatnya adalah Xiao Yan. Setelah itu,
Ia hidup harmonis dengan Xiao Yan. Meskipun itu binatang, itu sudah membentuk perasaan seperti kekerabatan terhadap Xiao Yan. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat. Dia mengamati Heaven Swallowing Python. Sebagian besar sisik di tubuhnya retak. Kemarahan yang hampir membasuh penalarannya telah muncul di dalam dirinya, terutama setelah melihat perhatian seperti manusia di mata Heaven Swallowing Python. Namun, untungnya alasannya menekan amarahnya. Xiao Yan melirik Yunleng di bawah dengan cara yang gelap dan dingin. Setelah itu, dia buru-buru mengeluarkan botol demi botol obat penyembuhan dari cincin penyimpanannya dan menghancurkannya ke tubuh Heaven Swallowing Python. Ketika botol-botol itu pecah pada timbangan itu, mereka tiba-tiba pecah. Cairan penyembuhan hangat mengalir di atas luka, membantu meringankan rasa sakit Heaven Swallowing Python. Sungguh orang yang beruntung. Terakhir kali binatang ini menyelamatkanmu, tapi bagaimana dengan kali ini? Yunleng dengan dingin tertawa saat dia melihat Heaven Swallowing Python yang mengalami cedera yang agak serius. Dia melambaikan tangannya dan bola spiral energi besar sekali lagi diaglomerasi di dalam lautan awan. Energi di permukaan bola tumpah dan kekuatan mengerikan menghancurkan udara di sekitarnya sampai tidak ada yang tersisa. Pergi ke neraka. Penampilan buas muncul di wajah Yunleng. Tangannya tiba-tiba terdorong ke depan dan bola energi yang sangat besar sekali lagi membawa suara angin terkompresi, suara mendesing yang bisa terdengar dari cakrawala, melesat dengan eksplosif ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menatap tajam ke bola energi yang melebar di matanya. Dia dengan erat mengatupkan giginya dan memegang penguasa suan berat dengan sekuat tenaga. Douqi di tubuhnya juga beredar dengan liar. Hei, Yunleng, dengan statusmu sebagai penatua pertama dari Sekte Awan Berkabut, kamu benar-benar menggunakan serangan kejam terhadap seseorang dari generasi muda. Kamu sebenarnya tidak tahu malu ini. Saat bola energi hendak menembak ke arah Xiao Yan, tawa dingin Hai Bodong akhirnya terdengar. 10.000 bunga es cermin. Saat teriakan terdengar, cermin es besar yang menyelimuti puluhan kaki ruang tiba-tiba melebar di depan Xiao Yan. Pesawat kecil-kecil yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaan cermin, di bawah sinar matahari, itu tampak seperti cermin yang terbentuk dari sinar matahari. Bang! Bola energi itu bertabrakan dengan keras ke dalam cermin es. Energi yang sangat besar segera menyebarkan pesawat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bola energi menghilang, cermin es telah mengalami beberapa kerusakan, tetapi dipertahankan sampai energi awan yang meresap ke sekitarnya menghilang. Baru saat itulah suara retakan muncul dan cermin itu pecah menjadi kristal es yang jatuh perlahan yang memenuhi langit. Hei, apakah kamu baik-baik saja? Sosok manusia melintas dan Hai Bodong muncul di depan Xiao Yan. Yang pertama memunggungi Xiao Yan saat dia bertanya. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, memegang penguasa dengan erat dan berbicara dengan lembut. Ini akan merepotkan kali ini. Benar-benar tidak terduga bahwa orang ini menjadi sangat marah sehingga dia benar-benar melepaskan formasi awan penutup matahari. Ini adalah formasi terbesar Sekte Mystic Cloud yang biasanya digunakan untuk melindungi sekte tersebut. Harga untuk mengaktifkannya memang tidak terlihat kecil. Bertahun-tahun yang lalu, itu membantu Sekte Mystic Cloud mengatasi sejumlah kesulitan yang tidak diketahui. Tatapan Hai Bodong perlahan menyapu lautan awan di bawah. Dia tersenyum pahit dan berkata, selama masih ada energi yang tersisa di dalam diri murid-murid Sekte Awan Berkabut, maka itu akan setara dengan kita bertarung dengan hampir 1.000 murid Sekte Awan Berkabut. Bahkan seorang Dou Huang tidak dapat dengan paksa menahan seluruh kekuatannya. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam dan lembut, lalu apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong mengangkat kepalanya dan melihat penutup energi yang menyelimuti alun-alun. Dia berkata, kecuali kita bisa menghancurkan benda ini, selama itu rusak, aku seharusnya bisa membawamu pergi dari tempat ini. Namun, saya perlu melindungi Anda sekarang dan tidak dapat membagi perhatian saya untuk melakukannya. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia kemudian melirik Heaven Swallowing Python, yang sangat besar di belakang Xiao Yan dan berkata, dinding energi itu dibuat oleh lebih dari 100 Diaken Mystic Cloud Sect. Dengan kekuatan kelas Dou Wang, kemungkinan akan memakan waktu lama untuk menghancurkannya. Namun, hal yang paling kita kurangi saat ini adalah waktu. The Heaven Swallowing Python, dan saya akan pergi dan mencoba. Hai tua, bantu kami bertahan dari serangan orang-orang itu. Xiao Yan merenung sejenak,
membuat keputusan cepat sebelum dia menjawab. Saat ini, mereka tidak punya waktu ekstra untuk mereka habiskan. Ah, kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Meliputi formasi awan matahari, Yunleng itu hanya bisa ditahan oleh orang kuat dari kelas Do Huang. Untung Yun Yun tidak ada. Jika tidak, jika dia menggunakan kekuatan Do Huang untuk memimpin formasi besar ini, bahkan orang kuat dari kelas Do Zong akan takut padanya. Meskipun dia tahu bahwa ada cukup banyak kesulitan bagi Xiao Yan untuk memecahkan penghalang energi mengingat kekuatan yang terakhir, Hai Bodong tidak memiliki solusi lain setelah mencapai situasi ini. Jika mereka tidak menghancurkan penutup energi, mereka hanya akan dipaksa untuk bertarung langsung dengan hampir 1000 murid Misty Cloud Sect. Bukan hal yang sulit bagi orang kuat dari kelas Do Huang untuk melawan 1000 orang sendirian. Sayangnya, dengan aglomerasi, formasi awan penutup matahari, dan kohesi mereka yang telah dipersiapkan selama lebih dari 1 dekade atau bahkan beberapa dekade, kekuatan hampir 1000 murid Sekte Awan Berkabut ini tampaknya ditumpangkan pada Yunleng yang di tengah formasi. Menghadapi metode pertarungan khusus semacam ini, bahkan Hai Bodong hanya bisa menemukan tempat berlindung untuk menghindarinya. Hai Bodong, karena kamu tidak menyesal, jangan salahkan aku yang lama karena tidak memperhitungkan persahabatan lama kita. Yunleng dengan dingin menyaksikan Hai Bodong di langit. Dia jauh dari kata samar. Sekali lagi, bola awan dipanggil dari lautan awan. Kali ini, ukuran bola tampak 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Keseriusan muncul di wajah Hai Bodong saat dia menatap bola energi besar yang setidaknya berukuran 40 hingga 50 kaki. Udara dingin menyelimuti tangannya dan kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di udara di sekitarnya. Ah! Sepertinya masalahnya sudah menjadi cukup besar. Saat dia menatap kedua pihak yang akan memulai pertarungan yang benar-benar besar, Jia Xingtian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Untuk hanya Mo Cheng, mereka bersedia bertarung dengan Do Huang dan seseorang dengan potensi yang menakutkan, yang akan menjadi orang yang kuat di masa depan, sedemikian rupa. Apakah itu berharga? Itu bukan karena Mo Cheng. Dia, sebagai dekon eksternal tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat. Fama menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, Sekte Misty Cloud menginginkan reputasi. Namun, masalah yang disebabkan oleh masalah ini memang sedikit berlebihan. Serangan sebelumnya dari Xiao Yan menyebabkan Yunleng kehilangan banyak muka. Karena itu, dia mengaktifkan formasi besar untuk mempertahankan sekte. Jika kita membicarakannya, dia memiliki motif egois. Petik 2. Ah! Jia Xingtian menghela nafas dan tertawa pahit. Dengan hal-hal yang telah berkembang sejauh ini, tidak mungkin masalah ini diselesaikan secara damai terlepas dari siapa yang melangkah maju untuk menjadi mediator. Bang! Penguasa yang berat itu membawa kekuatan yang ganas saat itu dengan keras menabrak penutup energi. Namun, itu hanya menghasilkan riak kecil. Selain ini, itu tidak memiliki efek sedikit pun. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius saat dia melihat penghalang energi yang kuat dan tak tergoyahkan itu. Dia menoleh dan menatap serangan, Heaven Swallowing Python. Gelombang riak yang menyebar memiliki beberapa momentum. Namun, masih ada celah besar antara itu dan menghancurkan penghalang energi. Bajingan! Xiao Yan berbalik dan menyaksikan kekuatan tajam yang dipancarkan dari pertempuran antara Hai Bodong dan Yunleng sambil dimarahi dengan lembut dan kejam. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkan benda jelekmu ini. Napas Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih intens. Matanya menjadi merah. Saat ia memegang erat penguasa berat, Do Qi melonjak liar. Dia menjerit keras saat dia dengan keras menghancurkannya ke dalam penutup energi yang sangat kuat. Bang! Setelah ayunan penguasa berat Xiao Yan, suara yang sangat keras tiba-tiba muncul di alun-alun. Banyak orang mengangkat kepala mereka dan menyaksikan garis retakan langsung menyebar di penutup energi sambil memiliki wajah yang benar-benar terpana. Setelah keterkejutan mereka bertahan untuk sesaat, mereka segera berbalik ke arah Xiao Yan yang sama terkejutnya yang memegang penggaris hitam. Penutup energi yang bahkan seorang doang akan membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkannya, sebenarnya dipatahkan oleh ayunan acak dari penggarisnya. Mustahil. Di dalam lautan awan, Yunleng juga tercengang saat dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retakan. Segera, dia berteriak dengan cara yang bingung dan jengkel. Haha! Benar-benar tidak terduga bahwa Sekte Awan Berkabut yang namanya mengguncang seluruh kekaisaran Jia Ma sebenarnya tidak tahu malu ini.
Hampir 1.000 anggota sekte sebenarnya telah bergandengan tangan untuk berurusan dengan seorang pemuda yang bahkan belum genap 20 tahun. Kamu benar-benar mempermalukan wajah yang Yun Bo Tian perjuangkan untuk mendapatkan sekte Misty Cloud di benua saat itu. Sama seperti semua orang di seluruh alun-alun itu membosankan, tawa yang agak serak tiba-tiba terdengar dari langit. Kamu siapa? Anda benar-benar berani menghina pendahulu sekte Misty Cloud kami. Seseorang yang hanya tahu bagaimana bersembunyi. Jika Anda memiliki kemampuan, muncul di depan saya yang lama. Wajah Yun Leng berubah saat dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Haha, jika Anda ingin saya mengungkapkan diri saya akan mengungkapkan diri saya. Orang lain mungkin takut dengan sekte Misty Cloud Anda, tapi saya tidak takut sedikit pun. Suara tawa keras sekali lagi terdengar. Saat tawa itu jatuh, penghalang energi yang sudah hampir runtuh akhirnya berubah menjadi potongan energi hancur yang meresap ke udara setelah ledakan, sebelum perlahan menghilang. Guru, dengan hancurnya penghalang energi, wajah dari hampir 100 diaken Misty Cloud Sekte di pohon-pohon di sekitarnya menjadi pucat tiba-tiba. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Yun Leng mengabaikan para diaken yang memuntahkan darah. Dia mengangkat kepalanya dan matanya terkunci pada ruang kosong. Pada saat tertentu, udara di tempat itu tiba-tiba mulai beriak. Sebuah bayangan hitam perlahan muncul setelah beberapa saat. Sesaat kemudian, sosok manusia yang mengenakan jubah hitam muncul di depan mata semua orang entah dari mana. Saat sosok hitam muncul, ekspresi Hai Bodong, Jia Xingtian, Fama, Yun Leng dan yang lainnya di alun-alun, tiba-tiba berubah drastis. Itu Do Huang kuat lainnya. Jia Xingtian perlahan menghirup udara sejuk. Suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Sepertinya dia adalah bala bantuan Xiao Yan. Memang ada kekuatan yang sangat besar di belakang orang ini. Ekspresi Fama sangat muram saat dia bergumam, kali ini, Sekte Misty Cloud benar-benar sangat tidak beruntung.